Perkenalkan, saya Daniel Henry Smolang dengan NIM 2402110600011. Di sini saya selaku anggota kelompok, kami akan menjelaskan tentang tugas 3, yaitu monitoring dan evaluasi keandalan sistem komputer dan jaringan. Di sini masuk ke pendahuluan. Keandalan sistem dan stabilitas jaringan adalah kunci utama produktivitas mahasiswa. Seringkali spesifikasi hardware yang tinggi tidak menjamin performa maksimal jika manajemen sumber daya atau resource buruk atau jaringan tidak stabil. Maka laporan ini kami buat untuk bertujuan melakukan audit teknis terhadap laptop pribadi dan jaringan seluler yang digunakan sehari-hari untuk mendeteksi bottleneck atau hambatan kinerja serta merancang solusi yang optimal dan efisien. Untuk tujuan di sini, tujuan kami adalah pertama memonitoring atau di sini kami mengukur penggunaan resource yaitu CPU, RAM, disk, dan parameter jaringan secara real time. Kemudian analisis, kami di sini mengidentifikasi penyebab inefisiensi memori dan ketidakstabilan jaringan. Untuk solusi, kami memberikan rekomendasi perbaikan berbasis data untuk performa yang lebih baik. Lingkungan observasi di sini untuk laptop yang digunakan, kami menggunakan laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk CPU kami menggunakan Ryzen 5, RAM 16GB, storage SSD, dan GPU AMD Vega 8. Infrastruktur jaringan yang kami menggunakan Indosat Ooredoo AM3, dan jenis jaringannya adalah wireless atau tethering dari ponsel. Lokasi server test itu di PT Telekomunikasi Indonesia yang ada di Manado. Kemudian masuk ke monitoring sistem komputer. Di sini 2.1 pemanfaatan resource kepada CPU dan RAM dapat dilihat dari screenshot berikut, dan berdasarkan dari screenshot berikut yang didapatkan adalah analisis. Yang pertama adalah analisis CPU. Penggunaan CPU tercatat sangat rendah, yaitu 5%. Hanya 5% dengan clock 2.49 GHz. Hal ini menunjukkan bahwa proses tidak mengalami beban kerja yang berat atau bottleneck dan mampu menangani proses background dengan sangat baik. Lalu analisis RAM, terdapat temuan menarik pada sektor memori RAM ini. Dari total kapasitas yang digunakan 13,9 GB, sistem menggunakan 10 GB atau 72%. Angka ini tergolong tinggi mengingat CPU sedang dalam kondisi beban ringan atau light load. Untuk penyebabnya itu terlihat banyak aplikasi berjalan di latar belakang. Ikon di taskbar menunjukkan ada Discord, Spotify, dan Steam, WhatsApp, dan juga browser. Karena menggunakan iGPU yaitu Vega 8, sebagian RAM sistem dialokasikan sebagai VRAM atau video RAM. Untuk kesehatan penyimpanan disk dan CPU, komputer menggunakan SSD sebagai disk, itu disk C. Aktivitas disk tercatat 0%. Ini adalah indikator yang sangat baik, menandakan tidak ada antrian data input-output yang menghambat sistem. Responsivitas sistem dipastikan juga cepat karena dia menggunakan teknologi SSD bukan HDD yang mekanikal. Untuk GPU yang kami gunakan Radeon Vega 8, suhu GPU terpantau di 51 derajat dengan utilasi 1%. Suhu ini masih dalam batas aman atau bisa dibilang normal untuk sebuah laptop yang sedang beroperasi, namun perlu dipantau jika diberi beban rendering atau gaming. Baik, perkenalkan nama saya Justin Marcel Asa dengan NIM 240211060021. Baik, kita lanjut pada bab yang ketiga yaitu monitoring jaringan. Ini adalah SS kami tentang pengujian kecepatan. Pengujian dilakukan menggunakan speed test by Ookla dengan server tujuan PT Telekomunikasi Indonesia Manado menggunakan provider AM3 Ooredoo. Menganalisis throughput yang pertama unduhan atau download
1576 Mbps, unggahan atau upload 2088 Mbps. Yang ketiga, temuan anomali, kecepatan upload lebih tinggi daripada download. Hal ini biasanya jarang terjadi pada internet kabel atau fiber, namun cukup umum pada jaringan seluler 4G, tergantung pada kepadatan trafik di BTS atau Base Transceiver Station. Kecepatan 15 Mbps cukup untuk streaming HD, namun mungkin terasa lambat untuk mengunggah file besar seperti game atau software. Kita lanjut 3.2, latensi atau ping. Analisis latensi yang pertama, idle ping 21 ms. Yang kedua, jitter variasi sangat rendah, download 26 ms, upload 27 ms. Latensi 21 ms tergolong sangat baik dan responsif untuk koneksi lokal. Ini menunjukkan rute jaringan dari perangkat ke server terdekat cukup efisien dan minim gangguan. Terima kasih. Baik, nama saya Jonathan Christian Kondoy, NIM 242116015. Jadi, di sini pada bab 4 yaitu analisis masalah dan rekomendasi solusi. 4.1 mengidentifikasikan masalah. Berdasarkan data monitoring pada bab 2 dan bab 3, kami mengidentifikasi beberapa potensi masalah yang dapat memengaruhi keandalan sistem jangka panjang. Yang pertama yaitu RAM. Penggunaan RAM mencapai 72%, padahal CPU hanya bekerja 5%, sisa ruang untuk aplikasi berat sangat tipis. Yang kedua ada suhu, dengan masalah yang teridentifikasi yaitu potensi akumulasi panas. Suhu terintegrasi mencapai 51 derajat Celcius pada kondisi beban 1%. Jika dibiarkan, dia akan menyentuh suhu sampai 8 atau 9 derajat Celcius atau full load. Yang ketiga ada GPU, dengan masalahnya keterbatasan VRAM. GPU Vega 8 memotong RAM sistem utama, dedicated GPU, memori 07 sampai 2 GB, mengurangi kapasitas RAM yang bisa dipakai OS. Selanjutnya ada jaringan, kecepatan 15,76 Mbps relatif kecil untuk standar kebutuhan modern seperti mendownload atau mengupdate game Steam yang berukuran 50 GB atau lebih. Kemudian ada jaringan Wi-Fi. Textbar menunjukkan koneksi via Wi-Fi, koneksi nirkabel rentan terhadap interferensi sinyal dibandingkan kabel LAN. Kemudian 4.2 rekomendasi solusi kehandalan. Untuk meningkatkan kehandalan reliability performa, berikut adalah solusi teknis yang dirancang oleh kelompok kami. Yang pertama ada solusi untuk sistem komputer, manajemen aplikasi latar belakang, dan perawatan sistem pendingin. Yang selanjutnya yaitu solusi untuk jaringan, penggunaan koneksi kabel, pemilihan DNS tercepat, dan ghost router.
Lalu kesimpulan yang didapat dari hasil monitoring dan evaluasi yaitu kondisi sistem komputer atau hardware. Secara umum, sistem komputer tergolong cukup handal. Penggunaan SSD sebagai media penyimpanan utama menjadi faktor kunci yang membuat sistem tetap bekerja responsif. Yang jadi bukti itu disk time-nya itu 0%. Meskipun beban kerja bervariasi, namun efisiensi manajemen memori masih rendah. Ditemukan penggunaan RAM yang tidak proporsional, yaitu 70% pada kondisi idle atau light load, yang disebabkan oleh banyaknya aplikasi terbelakang atau background apps yang berjalan otomatis sejak startup. Untuk kondisi jaringan, konektivitas masih dinilai stabil namun terbatas. Latensi yang rendah menunjukkan kualitas koneksi yang baik untuk aktivitas interaktif. Kemudian untuk rekomendasi akhir, masalah utama pada sistem ini bukanlah kekurangan perangkat keras atau hardware inefisiensi. Lalu untuk rekomendasi akhir, masalah utama pada sistem ini bukanlah kekurangan perangkat keras, melainkan optimasi perangkat lunak. Dengan menerapkan solusi manajemen aplikasi startup, pembersihan sistem dingin dengan secara berkala, serta penggunaan koneksi kabel atau LAN yang sangat dibutuhkan, tingkat keandalan dan masa pakai atau lifespan sistem ini dapat ditingkatkan secara signifikan tanpa memerlukan biaya upgrade komponen yang mahal. Sekian untuk penjelasan dari hasil tugas monitoring dan evaluasi tentang keandalan sistem komputer dan jaringan kami. Terima kasih.